Jadi ini bukanlah yang di Malaysia itu yang murah, bukan. Dan bukan juga yang di Indonesia itu yang lebih mahal, bukan. Bukan karena itu guys ya. Apa kurangnya masyarakat Malaysia ya guys ya? Karena di sini tingkat kesejahteraan mereka sudah sangat tinggi, bukan hanya dari segi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama Indra SFN di sini. Halo guys, hari ini saya sangat senang ya guys ya, karena pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa lagi saya kepada Anda semua, dan selalu saya menyapa teman-teman semua di sana. Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Saya sehat dan teman-teman semua di sana juga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu jasmani dan rohaninya ya, agar kita lebih mudah untuk beraktivitas kapanpun dan dimanapun. Amin. Oke, di sini rupanya ada satu informasi menarik lainnya yang akan kita bahas pada video kali ini, pada kesempatan hari ini. Tentang hal apa itu? Oke, di sini ternyata ada pengakuan dari orang Indonesia. Namun mohon maaf guys, mohon maaf sekali, ini bukan tentang perbandingan antara kedua negara, karena banyak sekali orang-orang yang komentar, wah Indonesia seperti ini, wah Malaysia seperti ini. Karena saya mengakui bahwa semua negara pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini kita fokuskan tentang pengalaman orang Indonesia yang telah bertahun-tahun di Malaysia, lalu dia balik ke Indonesia mencoba bagaimana tol yang ada di Indonesia ya guys ya, atau nama lainnya kalau di Malaysia itu disebut juga dengan highway ya guys ya. Di Indonesia biasa orang menyebut dengan tol. Nah, di sini guys ya, baru saja ia mencoba tol yang ada di Indonesia ini ya guys ya. Karena sekian lama, berpuluh-puluh tahun dia mencoba di Malaysia bagaimana highway yang ada di sana. Nah, kali ini kesempatan dia saat pulang kampung, dia merasakan bagaimana suasana atau nuansa yang ada di Indonesia, tolnya ya guys ya. Nah, ketika dia masuk ke tol tersebut, ternyata pengakuan dia guys ya, ini ada perbedaan yang sangat jauh sekali guys. Nah, di sini akan kita bahas perbedaan terkait hal apakah itu. Apakah tentang kualitas dari jalan tersebut, atau tentang harga dari tol itu, atau mungkin dari sisi keamanannya. Nah, kita nggak tahu nih guys ya, bagaimana perbedaan yang dimaksud oleh orang Indonesia ini. Apakah Malaysia yang seperti ini atau Indonesia yang seperti ini? Kita nggak tahu guys ya, apa yang dimaksud oleh orang Indonesia ini, mengapa kok berbedanya itu jauh sekali ya. Oke, sebelum kita lanjut mereaksinya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja tanpa banyak basa-basi mereaksi video itu, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai warga negara Indonesia yang hidup di perantauan, saya merasa bangga karena dalam waktu 5-10 tahun terakhir ini Indonesia giat melakukan pembangunan. Seringkali saya di Malaysia, banyak orang Malaysia menyapa. Kalau saya misalnya memakai baju batik, orang akan bertanya, dari Indonesia? Saya bilang iya. Wah, Indonesia sekarang hebat ya, banyak pembangunan. Ada satu orang di satu apartemen dengan saya. Seringkali dia kalau pulang kerja itu bareng dengan saya satu lift. Dia kalau memuji Indonesia luar biasa. Saya sampai heran. Saya sendiri nggak banyak tahu, tapi dia banyak sekali tahu tentang Indonesia. Ya misalnya dia bilang, saya tak boleh makan lah sekarang. Semua investor masuk Indonesia, bla 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 macam-macam. Saya juga pernah ketemu seorang pensiunan PLN-nya Malaysia. Juga dia cerita dari A sampai Z tentang Indonesia. Dia mengagumi pembangunan di Indonesia. Pak, tentu saya sebagai warga negara Indonesia yang ada di Malaysia turut bangga. Namun ada satu sisi, namanya saja makhluk ya, tidak ada yang sempurna. Selalu ada sisi kekurangannya.
dari pembangunan infrastruktur yang paling populer adalah pembangunan jalan raya atau tol. Di era sekarang, pembangunan jalan tol di Indonesia ini sudah luar biasa panjang, ya. Yang paling populer adalah Trans Jawa, kemudian Trans Sumatera, ya sekarang sudah tersambung, dan pergerakan manusia, pergerakan barang, pergerakan jasa jadi semakin cepat. Namun ada satu kelemahan menurut saya, ya masih mahal. Baru-baru ini saya mengendarai mobil dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang akhir Desember lalu. Kurang lebih menempuh jarak 355 km dari rumah saya menuju ke penginapan saya di Georgetown di Pulau Pinang, dengan biaya tol sebesar Rp44 dan bensin kurang lebih habis Rp100 sekali jalan, ya. Nah, dari perjalanan itu kemudian saya berkeinginan, ternyata saya masih kuat mengendarai mobil sendiri dengan jarak yang begitu jauh. Akhirnya saya punya keinginan kalau pulang nanti di hari raya, saya akan berkunjung ke rumah teman saya yang ada di Jogja. Saya cobalah lihat di Google Map. Dari Surabaya ke Jogja itu jaraknya hampir sama, ya, hampir sama, yaitu kurang lebih 333 km kalau nggak salah, ya. Waktu itu saya lihat di Google Map. Namun ini yang membedakannya. Berapa biaya tolnya? 300.000. Kalau ini memang betul, ya, kalau ini memang benar, itu sangat mahal. Kalau tadi dari Kuala Lumpur menuju ke Pulau Pinang itu Rp44 itu tidak sampai 150.000 dengan jarak tempuh 355 km. Nah, ini ke Jogja yang sedikit lebih pendek walaupun nggak terlalu jauh, tolnya mencapai 300.000. Nah, ini yang perlu dibenahi. Bahkan baru kemarin anak saya memberikan gambar daftar harga baru tol antara Gresik dengan Surabaya yang hanya jaraknya ditempuh kurang lebih 30 menit sebesar 27.000. Ini tentu mahal. Ya, dibandingkan dengan kalau dari Kuala Lumpur ke KLIA airport itu kurang lebih berapa? Rp2,5 ditambah dengan Rp3,80. Taruhlah Rp4 ditambah Rp3, Rp7. Rp7 itu berarti kurang lebih hanya 22.000 saja. Padahal itu jarak tempuhnya 1 jam tanpa hambatan. Nah, ini tentu masih mahal. Ya, kita semua berharap jalan terbangun dengan mulus, dengan panjang, seluruh daerah-daerah di Indonesia bisa terjangkau oleh tol, sehingga pergerakan barang, jasa, dan manusia bisa berjalan dengan lancar. Tentu ini akan merupakan salah satu penunjang kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau bisa murah, kenapa harus mahal? Assalamualaikum. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi, guys, ya, dari channel Bang Mevindo, ya. Beliau adalah seorang guru, seorang cikgu yang sudah mengabdi menjadi guru di Malaysia 21 tahun di negara itu, guys, di Malaysia hingga hari ini. Dan ketika dia terbiasa dengan tol yang ada di Malaysia, lalu dia mencoba untuk tol yang ada di Indonesia, ya, ternyata dibahas di sini bukan kualitasnya, bukan tingkat keamanannya, namun dari sisi harganya, guys, ya. Mengapa di Indonesia terlalu mahal berbanding dengan yang ada di Malaysia? Dia mengatakan hal demikian, ya, guys, ya. Memang kalau untuk harga, ya, sangat mahal, ya. Kita bilang di Indonesia itu jauh lebih mahal daripada yang ada di Malaysia dengan durasi jarak tempuh yang sama, ya, guys, ya. Tapi ini menurut pandangan saya pribadi, ya, guys, ya.
Nah, kalau menurut pandangan saya itu terkadang bisa benar dan juga bisa salah. Namun ini kan hanya ide saya, hanya pandangan saya terkait hal tersebut. Jadi ini bukanlah yang di Malaysia itu yang murah, bukan. Dan bukan juga yang di Indonesia itu yang lebih mahal, bukan. Bukan karena itu guys ya. Namun kalau menurut saya pribadi, harga yang sebenarnya itu adalah harga yang ada di Indonesia guys. Mengapa saya katakan demikian? Karena harga di Indonesia itu dicocokkan dengan Rp1.000 per 1 kilometernya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di Malaysia seperti apa? Nah, kalau saya berpandangan bahwa di Malaysia itu mungkin harganya sama juga dengan yang ada di Indonesia. Namun, ada nilai plus perhatian dari pihak kerajaan Malaysia untuk mensubsidi ya. Karena selama ini saya mengetahui guys, ada banyak jenis subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan Malaysia kepada bukan hanya kepada rakyat Malaysia saja, namun kepada orang-orang yang ada di negara itu. Contoh, minyak bensin ya, contoh juga barang-barang harian ya guys ya, bahan baku ya, beras dan lain sebagainya. Itu ada banyak subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan, termasuk saya yakin termasuk jalan tol ini guys ya. Jadi kita bukan hanya mengkomparasikan kepada negara Malaysia saja, coba kita lihat negara-negara lainnya yang ada di dekat kita. Kita contohkan Filipina dan juga Vietnam ya, saya yakin harganya tidak jauh beda dengan harga yang ada di Indonesia. Namun kalau dibandingkan dengan negara Malaysia tentu lebih murah karena negara Malaysia itu sudah diberikan subsidi oleh pihak kerajaan. Nah, inilah kelebihan untuk rakyat Malaysia yang dianggap sudah sangat sejahtera karena betul-betul sangat diperhatikan dan juga dibantu, disubsidi oleh pihak kerajaan. Nah, itu nilai tambahnya ya guys ya. Oke, selanjutnya ternyata di sini ada lagi video pengakuan orang Indonesia yang merasa sangat kaget ya. Mengapa ketika ia masuk ke negara Malaysia dan juga mencoba untuk menikmati, untuk masuk ke highway atau juga ke jalan tol, kok harganya bisa mencapai Rp1? Nah, ini adalah hal yang dikagetkan oleh orang Indonesia ini. Bukan hanya sekali guys, bahkan dia masuk 2 kali di tol yang berbeda, harganya juga sama-sama Rp1. Oke, bagaimana video itu? Kita saksikan sekarang. Ini dia. Ini mami kamu nih. Wow. Hah? Ayo. Iya. Wah, ada no durian, no smoking, no pets kata dia tuh. Ini mobil apa nih sayang? Proton. Oh, ini Proton apa? Bagus ya? Bagus kok. Hai guys, welcome to my channel. Tadi lupa pembukaan di kamar dong. Ini pertama kalinya Sekti nyetir di Malaysia, lumayan gugup ya karena suasana baru, jalan baru. Wow. Nanti kita tanya Sekti syarat apa aja buat ngerental mobil di sini ya guys. Kayaknya nggak terlalu susah sih. Belum boy, belum keluar gue. Mobil yang kita rental ini lumayan loh, nggak terlalu mahal. Proton, mobil Malaysia bukan sini, nggak tahu sih. Warnanya marun saya. Tapi lo sewa mobil ini berapa sayang sehari? 129 ringgit. Ditambah insurans berapa ya sayang? Insurans 30 ya? Insurannya itu sehari. Pokoknya apa selama hampir sampai Enggak, selesai. Per hari 30 ringgit. Terus uang sewanya 150. Total itu boleh. Oh, totalnya 150 sehari. Mobil ini paling murah kan? Iya. Ini paling murah. Papi Sekti kita mau jalan lagi ke ke dealer mobil. Ke dealer mobil mau lihat mobil second sesuai budget.
mobil sayang. Yang tadi itu kita 1 ringgit. Nah ini berapa nih? 1 ringgit kok Jepang. Iya makanya murah 3.000 loh, 3.300. Saya berapa? Mobil 1 ringgit juga. Tuh 1 ringgit juga. mobil 1 ringgit. 1 ringgit toh? Mobil. Iya mobil sayang. Nah, di sini awalnya dia sudah masuk tol tersebut, dia membayar 1 ringgit dan masuk lagi ke tol berikutnya juga membayar 1 ringgit ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang jarang ditemukan di tempat aku ya guys ya. Ini jujur, 1 ringgit itu kurang lebih 3.000, bahwa tol di sini itu di daerah saya itu sekurang-kurangnya 32.000 dengan jarak 32 km ya guys ya. Jadi kalau jalan tol itu kalau saya kalkulasikan itu harganya per 1 kilometernya itu adalah Rp1.000. Ini menurut saya guys ya. Namun kalau harga pastinya mungkin mengikuti dari daerah-daerah lain ya guys ya. Nah, di sini guys ya, apa kurangnya masyarakat Malaysia ya guys ya? Karena di sini tingkat kesejahteraan mereka sudah sangat tinggi. Subsidi yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia betul-betul sangat serius di sini guys ya, sehingga membuat semua orang itu merasa sangat mudah bila mereka masuk negara Malaysia. Jadi di sini pantas ya, pantas apabila orang-orang asing atau warga asing yang masuk ke Malaysia itu merasa sangat nyaman untuk menetap ya guys, untuk menetap di negara Malaysia, karena mereka mau kemanapun itu sangat mudah ya, aksesnya itu sangat mudah sekali, dan juga selain itu mereka dapat kemurahan harga. Jadi harganya sangat murah ya guys ya, mudah dan murah ya. Oke, lagi demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap aku kepada Anda semua, saya mohon dimaafkan, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.